Halo teman-teman Scorpio, apa kabar? Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita akan baca tentang prediksi Scorpio di bulan September 2024 ya. Kita akan baca uh, ada apa denganmu di September 2024 ya. Ini general reading, ini energi banyak orang, jadi akan ketarik banyak energi ya, belum tentu bisa resonate ya teman-teman, mohon bijak menyikapinya ya. Kita akan mulai bacaan untuk Scorpio ya di September 2024. Ini aku sudah shuffle ya teman-teman. Jadi untuk menyingkat waktu, menghemat waktu supaya tidak terlalu panjang kalian melihat videoku ya. Di sini energi utama kalian di bulan September ada The Horse King, ada assistance dan control ya. Di sini ada Raja Kuda ya. Sepertinya kalian energinya itu bisa mengkontrol, bisa mengendalikan sesuatu power atau kekuatan yang di luar yang tidak kalian inginkan gitu. Jadi kamu bisa mengendalikan diri lah intinya di sini ya. Di bulan September ini sepertinya kalian memiliki kontrol, memiliki pengendalian diri yang baik gitu ya. Tetapi di sini kalian juga harus mau menerima bantuan gitu. Kadang-kadang kan Scorpio itu gengsinya cukup tinggi ya. Jadi cuman di sini di bulan September ini kalian harus lebih bisa menerima bahwa memang kalian butuh bantuan atau ada orang yang ingin memberi bantuan. Kalian harus bisa menerima bantuan itu gitu ya. Banyak ada dukungan dari orang lain gitu. Jadi kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri di sini ya. Kita akan lihat bagaimana situasi umum Scorpio di bulan September ya. Di sini ada Queen of Pentacles, kemudian ada The Magician, ada Nine of Swords, kemudian ada Eight of Pentacles. Scorpio, kalian ini pekerja-pekerja keras ya, pekerja-pekerja tangguh. Kalian ini juga berhati lembut, berhati sensitif gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini ya, oh ya ini sekalian ya teman-teman ya, energi untuk nanti karir dan keuangan sekalian nanti kita lihat ya. Jadi kalau aku lihat nih di bulan September ini, kamu para Scorpio ya yang selama beberapa waktu ini hidup tenang. Ini ya, kalian tuh kayak hidup tenang, damai, nyaman gitu ya. Sepertinya banyak hal yang tercapai gitu di waktu-waktu yang lalunya gitu ya. Kalian itu penuh keberhasilan, kesuksesan seperti itu. Sepertinya saat ini waktunya kalian untuk introspeksi diri kalian ya, karena kalian sepertinya sedikit menjadi mudah emosi gitu. Bukan mudah emosi ya, mungkin seperti sensitif gitu ya. Jadi kayaknya kalian ada sesuatu sedikit kalian merasa tersentil, sesuatu sedikit jadi kalian menjadi overthinking, kayak kalian tuh jadi mudah sedih, mudah kesel, mudah marah, seperti itu ya kondisi emosinya kalian nanti itu seperti itu. Jadi ada gejolak emosi yang fluktuatif gitu. Jadi kayaknya sih sewaktu-waktu tuh kalian seperti hal kecil aja tuh bisa membuat kalian tuh agak meledak gitu, kayak kesel gitu, langsung kesel gitu ya. Jadi sepertinya sih kamu butuh ya waktunya sekarang ini berdiam sejenak gitu ya. Kamu butuh dukungan orang-orang terdekatmu gitu, dan kayaknya dengarkan juga suara hatimu untuk mengambil apa langkah terbaik berikutnya gitu. Jangan abaikan jika ada yang ingin membantumu gitu ya, karena kamu ini terlalu
memang kamu orangnya percaya diri ya, sepertinya kamu seringkali itu tidak mau dibantu gitu, seperti tidak mau dan tidak butuh bantuan gitu. Tetapi pada saat ini tuh kalian lagi butuh dukungan ya dari orang-orang yang terdekat kamu ya, supaya kamu bisa mengambil langkah terbaik berikutnya. Jangan abaikan mereka yang akan membantumu, mendukungmu, mensupportmu gitu. Keluar dari berbagai kecemasan gitu ya, berbagai masalah yang terjadi, yang entah apa yang membuat emosimu di sini menjadi uh, gampang tergores gitu, gampang tersulut seperti itu ya. Jadi kalian harus dekatkan dengan orang tua. Mungkin kalian yang masih punya orang tua, mungkin kalian perlu diempok-empok, apa, didekap, ditepuk-tepuk sama ibu, bapak, kakak gitu ya. Kalian bercerita gitu, sebenarnya kalian butuh dukungan emosi, dukungan mental gitu ya. Ada sesuatu yang sebenarnya di dalam diri kalian itu kalian ingin suatu kekuatan gitu. Jadi alam bawah sadar kalian itu sebenarnya kalian sedang down seperti itu ya, sehingga kalian butuh nih orang-orang ini gitu, dan kalian jangan menolaknya gitu, karena supaya kedepannya kalian itu akan seperti ini lagi gitu. Kedepannya tuh kalian akan konsen lagi, akan fokus lagi, akan tidak perlu orang lagi. Kalian akan benar-benar kalian orang-orang yang bekerja sendiri gitu, serius gitu ya. Kalian memang orang-orang yang cerdas gitu ya. Jadi kalian memang bekerja sendiri itu, kemandirian itu memang kalian banget gitu ya. Jadi seakan-akan seperti kalian tidak butuh orang lain seperti itu ya. Kalau aku lihat sih kayaknya seperti itu ya, karena memang ini agak sensitif ya sepertinya ya. Kalian benar-benar sensitif gitu. Di sini ada Queen of Pentacle, di sini ada Nine of Swords ya. Jadi kalian harus bisa mengelola emosi kalian dengan baik ya di bulan September ini gitu ya. Kemudian kita beralih ke karir dan keuangan kalian ya. Jadi kalau karir, pekerjaannya sepertinya sih beberapa usaha dari kalian ini ya, bisnismu itu kalau aku lihat memang ada yang berhenti kontrak gitu di sini. Mungkin kerjasama itu terhenti. Ini yang membuat mungkin pikiran kalian agak ruwet, agak sensitif gitu. Jadi kayak ada kontrak kerja yang berhenti gitu. Jadi kalian di sini agak down ya di sini, karena kontrak kerja yang berakhir ya. Jadi di sini saatnya kamu kembali membuka lagi ide-ide baru gitu ya. Apa yang bisa kalian lakukan, menemukan ide baru, membuka usaha baru lagi gitu, dan segera action, fokus lagi pada prospek-prospek yang baik seperti itu ya. Itu kondisi kalian sepertinya memang lagi seperti itu gitu ya. Jadi mungkin di sini kalian juga perlu mempelajari lagi keterampilan-keterampilan, skill-skill baru gitu untuk mendukung kalian ke depannya gitu, untuk peningkatan diri kalian gitu. Karena setelah semua ini selesai gitu ya, ketika kalian mengalami suatu sedikit kejatuhan karena banyak kontrak kerja yang selesai gitu. Mungkin kalian ada yang kontrak kerjanya setahun, 2 tahun berakhir, atau mungkin bisnis kalian dengan seseorang selesai, atau proyek kalian untuk mengerjakan misalnya satu buah rumah ini kalian udah selesai dan kalian belum menemukan kontrak baru. Itu memang mungkin membuat pikiran kalian agak kacau gitu ya. Kalian kembalilah ya, manusiawi sekali, seperti ketakutan bagaimana nantinya seperti itu. Tetapi tidak perlu terlarut gitu, karena kalau terlarut
akhirnya kalian akan diam, akan stuck gitu. Jadi kalian tetap oke, sedih secukupnya kalian, tapi harus berpikir kembali ya, mencari peluang-peluang baru, ide-ide baru lagi gitu, mencari orang-orang yang bisa diajak kerja sama lagi gitu, mulai bekerja lagi, karena kan di sini di kedepannya kalian baik-baik saja ya. Kalian akan kembali tekun bekerja, kalian akan kembali fokus bekerja, dan kalian akan mendapatkan banyak koin ya, banyak kelimpahan di sini gitu. Jadi jangan khawatir ya, kalian nggak perlu worry nanti bagaimana gitu. Memang kalau pada saat ini ada sedikit kesakitan, ada kesedihan, ada kejatuhan, apapun itu, terima saja ya, terima, tetap berdoa, tetap berusaha gitu. Akan ada hal baik di depannya. Seperti itu ya teman-teman ya, karena kan di sini juga kalau dilihat ada main holding coins ya. Jadi di depan itu kamu sudah memegang koin, akan ada peluang baru ya, akan ada peluang baru yang menghasilkan, akan membuat pundi-pundi kalian tuh berisi kembali gitu. Jadi jangan khawatir bahwa kalian akan kesulitan dalam jangka panjang, jangka lama, tidak. Masa depan yang cerah itu ada ya. Cuman mungkin sekarang saatnya kamu untuk keuangan harus sedikit berhemat ya, untuk berhemat dulu sejenak, untuk sementara waktu, sampai keuanganmu kembali terisi, keuanganmu kembali stabil gitu ya, kembali pundi-pundi kamu melimpah gitu ya. Berita baiknya adalah kalian itu orang yang rajin menabung gitu ya. Jadi walaupun di sini terimbas dari pekerjaan kalian yang mungkin selesai kontrak atau belum ada pekerjaan atau usaha baru, tetapi kalian memiliki tabungan yang masih memadai, yang masih bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kalian ya, sambil menunggu beberapa peluang kerja yang baru. Seperti itu ya. Jadi kondisi keuangan kalian sih tetap aman. Jadi kalian hanya perlu bersabar ya. Memang waktunya kalian harus berhemat dahulu ya. Nanti ketika kalian sudah kembali lagi, pulih lagi, semua akan baik-baik saja di sini ya. Dan kalian tetap harus menabung, itu jangan lupa ya, karena pada saat-saat seperti ini tabungan kalian itu sangat membantu kalian ya. Itu aja untuk karir keuangan kalian ya. Kita akan lihat asmara kalian seperti apa ya. Untuk teman-teman yang di sini single, kemudian single ini ada kode pendensi ya teman-teman. Di sini yang kedua, yang berpasangan ada flirt. Kemudian untuk yang menikah ada it is safe for you to love. Safe for you to love ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita lihat ya, kode pendensi ini addiction your romantic life ya. Jadi ini adalah kamu tuh memiliki sifat yang ketergantungan jika kamu tuh memiliki pasangan gitu ya. Jadi kamu mengandalkan penuh, bergantung penuh gitu pada seseorang pada saat kamu punya pasangan gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang menyebabkan kalian masih sendiri gitu. Jadi kalian coba ubah kebiasaan ini agar ketika kalian lagi di awal-awal PDKT, mungkin lagi di awal-awal kenalan gitu, ketika berkencan di awal, semua bisa berjalan lancar, lebih jauh, berjalan lagi lebih jauh ya. Jadi ketergantungan kalian kepada pasangan ini mungkin harus kurangi gitu. Misalnya apa ya ketergantungan, misalnya gini, mungkin kalian baru di awal ketemu, pada saat kalian ingin bertemu, tetapi kalian udah misalnya minta jemput gitu, bukan yang ya udah ketemu di mana, tapi kalian ya udah jemput aku gini. Jadi ketika di awal itu membuat orang, duh kok
dia nggak mandiri ya, jadi kesannya menjadi seperti itu misalnya salah satu contoh ya, itu contoh aja ya teman-teman. Jadi itu mungkin ketergantungan seperti itu yang kalian bisa kurangi ya. Kemudian kalau untuk berpasangan di sini ada flirt ya. Jadi kebiasaan, jadi Scorpio kalian nih buat teman-teman yang punya kebiasaan flirting, melirik-lirik gitu ya, kalian sudah punya pasangan tetapi kalian masih melirik-lirik yang lain gitu, tapi coba ini ditinggalkan ya kebiasaan ini. Jadi kalian harus setia kepada pasangan kalau memang kalian kan sudah komitmen gitu ya. Jadi kalian jangan membiasakan untuk melirik lagi kepada yang lain ya, karena kalian pun pasti tidak mau gitu kan pasangan kalian melakukan hal yang sama seperti ini gitu kan. Jadi jangan menggoda jika kalian juga tidak ingin pasangan kalian digoda gitu ya. Kemudian untuk yang menikah, di sini kalian harus saling membuka hati. Dalam arti kalian harus jujur, kalian itu harus terbuka gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan satu dengan yang lain. Kalian itu hidup bersama, kembali lagi kalian tuh hidup bersama sekian tahun ya. Kalian akan bersama sampai anak-anak kalian nanti menikah, sampai kalian nanti punya cucu itu. Kalian bisa bayangkan berapa lama gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi gitu, tidak ada lagi hal yang harus kalian sembunyikan satu dengan yang lain gitu. Kalian harus benar-benar terbuka, apapun itu, ketidaksenangan, kesenangan, keinginan, apapun itu harus kalian terbuka dengan pasangan kalian ya, harus menerima satu dengan yang lainnya seperti itu ya. Apa yang menjadi ketidaksenangan pasangan kamu, apa yang menjadi kesenangan kamu gitu, itu harus diklopkan, harus dibicarakan, harus diberitahu gitu. Jadi pasanganmu pun tahu kalau oh seperti ini dia nggak suka, seperti ini dia suka, apapun itu gitu ya. Kalian harus komunikasikan, kalian harus terbuka demi perjalanan panjang perkawinan kalian yang akan berjalan dengan lebih baik ya. Oke. Sekarang kita akan lihat di September 2024 ini ada hal baik apa lagi untuk kalian ya. Di sini ada purity ya teman-teman. Ada purity, kemudian ada invite your fears to tea. Ya. Jadi purity ini kan kemurnian ya, di sini ada kemurnian. Jadi kamu harus percaya pada kemurnian apa yang terdalam di hatimu gitu ya. Jadi memang balik lagi kepada intuisi gitu, intuisi kepada kata hati kamu gitu, bahwa kata hati kamu itulah yang terbaik gitu, karena dia pasti murni, bersih gitu. Dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada kamu gitu ya. Always trust in the purity of your heart ya. Kamu harus selalu percaya kepada kemurnian hati kamu sendiri gitu ya. Tuh, lihat ke dalam hatimu ya. Jadi memang kalian harus benar-benar apapun yang kamu tanyakan, kamu butuhkan jawaban gitu ya, itu sebenarnya ada semua di dalam hati kamu. Kalau kamu mau hening sejenak, diem, dengerin aja kamu ngomong, kamu kasih tahu apa yang harus kamu lakukan, pasti tiba-tiba kayak ting gitu, pikiran kamu tuh langsung akan berjalan, oh ini yang harus aku lakukan gitu. Kayak seperti ada sinyal, seperti ada jawaban gitu ya. Kemudian ini invite your fears to the tea. Itu artinya kalau misalnya kalian itu memiliki satu ketakutan kayak tadi ya, misalnya ketakutan, kalau tadi ada pertanyaan apapun kan kalian bicara juga dengan kata hati ya. Ibaratnya ketika kalian sarapan pagi nih ya, kalian minum teh atau apa, cobalah kalian ngobrol sama breakfast kamu itu, makan pagi kamu itu, kamu ajak ngobrol gitu ya. Jadi kamu ngomong aja kalau saat ini kamu lagi kondisi seperti apa, seperti itu ya. Jadi supaya
ketika kamu sampaikan itu, ketakutan itu kan sebenarnya seringkali hanya ada di pikiran kamu ya, ketakutan-ketakutan itu. Jadi kalau ketika kamu kamu biarkan dia berkembang, maka kamu juga semakin takut menghadapinya ya. Tetapi ketika kita mulai berani menghadapinya, ya kamu akan menjadi bijaksana dan kamu akan berani gitu. Dan ketika kamu berbicara, ibaratnya kamu ngobrol sama teh kamu di pagi hari, aduh aku takut nih gini 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 gini, gimana ya gitu, kayak ngomong sendiri gitu ya, ibaratnya kayak begitu. Ketika kamu ajak sarapan pagimu itu berbicara, maka itu akan merilis gitu. Kamu lepas gitu, melepaskan semua ketakutan kamu di sana gitu. Secara tidak sadar, di bawah sadar kamu itu kamu melepaskan ketakutan kamu gitu ya. Mungkin kalian bisa coba ya buat teman-teman Scorpio, cobalah kalian ketika kamu punya beban, ketika kamu punya masalah, punya ketakutan, coba kamu berbicara dengan kopi kamu, teh kamu, makanan pagi kamu, bahwa seakan-akan itu adalah teman kalian minum kopi di pagi hari gitu kan, bicara aja dengan mereka gitu ya. Mungkin dari situ secara tidak langsung malaikat penjaga kalian akan memberi kekuatan pada kalian gitu, karena segala sesuatu itu kalau ketika kita ucapkan itu akan bergema ya, akan menjadi gema gitu. Jadi itu akan balik lagi ke kita, ketika kita ucapkan itu akan berbalik menjadi kekuatan buat kita ya. Ketika doa-doamu pun terucap itu biasanya itu akan, kita akan kayak merasa lebih yakin gitu ya, kayak udah selesai nih berdoa, udah pasti semua baik-baik saja, seperti itu ya. Akan lebih beda kalau doa itu dalam hati misalnya gitu. Coba kalian praktekkan, coba kalian ucapkan sama coba kalian berdoa dalam hati gitu ya. Rasanya itu akan berbeda ya. Oke, buat teman-teman Scorpio, satu lagi pesan dari penjaga kalian apa? Di sini ada, it's time to leave this unhealthy situation ya. Jadi kalau misalnya pada saat ini situasi yang sedang kamu alami itu tidak baik buat kamu, tidak baik buat kesehatan kamu, tidak baik buat pikiran kamu, buat masa depan kamu, situasi, kondisi, lingkungan, apapun itu kalian harus tinggalkan ya. Buat teman-teman jangan ragu untuk melangkah pergi dari segala situasi, lingkungan yang tidak sehat, segala lingkungan yang membawa negatif dalam kehidupan kamu. Jangan ragu, beranikan dirimu membuat perubahan dalam hidupmu demi kesehatanmu, demi kebaikanmu, demi masa depanmu ya. Oke, itu aja dari aku buat teman-teman Scorpio semuanya ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian, semoga ini bisa membantu buat kalian dan menghibur buat kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Sehat selalu buat kalian semua, bahagia, bersemangat terus dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Salam.